Assalamualaikum dan salam jumpa kembali para sahabat sekalian. Semoga kita semuanya senantiasa di dalam rahmat serta lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa pula tetap di dalam petunjuknya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat sekalian, saat ini seluruh masyarakat di negara kita dianjurkan untuk berdiam diri di rumah. Kenapa? Karena pada saat ini sedang terjadi wabah corona atau COVID-19. Nah, Anda, para sahabat, saya juga melakukan hal yang sama, yaitu lebih banyak berdiam di rumah. Kenapa? Karena tujuannya adalah untuk memutus mata rantai percepatan penyebaran dari wabah COVID-19 ini. Karena kalau kita tidak patuhi, kalau kita tetap melakukan aktivitas sebagaimana biasanya seperti sebelumnya, dikhawatirkan COVID-19 atau coronavirus ini akan semakin cepat berkembang, berpindah dari yang satu kepada yang lain dan seterusnya. Oleh karena itu, kita harus menyadari bahwa kita memang harus banyak berdiam diri di rumah. Dan apa yang bisa kita lakukan? Mungkin disinilah kita harus banyak tafakur, berpikir, hasibu qabla an tuhasibu, yaitu menimbang sebelum kita ditimbang. Apa yang ditimbang, kita evaluasi dulu apa yang telah kulakukan dan apa yang bisa kulakukan. Nah, berbicara untuk apa yang bisa kita lakukan, pada saat ini memang kita hampir tidak bisa melakukan apa-apa. Aktivitas ekonomi sepertinya terhenti begitu saja. Ya. Bagi mereka yang memiliki sumber masukan yang banyak mungkin, atau yang memang punya persediaan banyak, punya tabungan banyak mungkin, hal seperti ini tidak ada masalah. Tapi dapat kita bayangkan bagaimana keadaan saudara-saudara kita yang bekerja pagi untuk dimakan siang, bekerja siang untuk dimakan malam, bahkan ada yang bekerja malam untuk dimakan besok siang. Masih mending. Tak kita pungkiri, ada saudara-saudara kita di luar sana yang bekerja hari ini untuk membayar makanan yang kemarin. Sedih menghadapi keadaan yang seperti saat ini. Nah, wabah yang sangat menakutkan, yang sangat menghantui masyarakat kita pada saat ini, bikin stres, tidak tahu apa yang hendak dilakukan, sumber pemasukan, income terputus begitu saja, terutama pedagang-pedagang. Nah, tentunya hal ini harus, mau tidak mau, kita harus berikhtiar untuk melakukan sesuatu untuk mengurangi keluhan demi keluhan saudara-saudara kita yang lain. Ingat sebuah hadis Rasulullah mengatakan, kefakiran itu akan membawa kepada kekufuran. Jangan sampai terjadi hal yang seperti ini. Kita sedih, kita sangat ikut bersedih jika ini sampai terjadi, di mana kefakiran yang saat ini kita alami, yang banyak dialami oleh masyarakat kita, apabila sampai membawa kepada kekufuran. Na'udzubillah min dzalik. Baik, para sahabat sekalian, saya menemukan sebuah hadis Rasulullah, yaitu
sebenarnya firman Allah Ta'ala, yaitu sebuah hadis kursi, ya. Sebuah hadis kursi di mana Allah pernah berfirman kepada Rasulullah Nabiullah Daud alaihissalam, yang terjemahan dari hadis kursi tersebut yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewahyukan kepada Daud alaihissalam, katanya, Allah berkata, kelak pada hari kiamat akan datang seorang hamba menghadap kepada aku, kata Allah. Dia menghadap kepada aku dengan membawa bekal amal kebajikan yang telah dilakukannya. Maka pastilah aku serahkan segala kenikmatan surga kepadanya. Lalu dengan penasaran Rasulullah wa Nabiullah Daud alaihissalam bertanya, ya Rabbi, wahai Tuhanku, siapakah hamba itu? Kata Daud. Lalu Allah menjawab, yaitu orang mukmin yang berusaha memenuhi hajat dan keperluan sesamanya, baik sampai berhasil ataupun tidak berhasil. Saya ulangi jawaban Allah Ta'ala atas pertanyaan Daud yang mengatakan, wahai Tuhanku, siapakah hamba itu? Allah menjawab, yaitu orang mukmin yang berusaha untuk memenuhi hajat dan keperluan sesamanya, baik sampai berhasil ataupun tidak berhasil. Nah, para sahabat, apakah makna dari hadis kursi ini? Ya, di sini Allah memberikan suatu motivasi kepada kita, kepada saudara-saudara kita, kepada para sahabat yang memiliki kemampuan untuk membantu meringankan beban hidup sesamanya. Bantulah, terutama sekali pada saat-saat seperti ini, pada saat-saat berkurung tidak bisa melakukan seperti ini, pada saat-saat berkurung tidak bisa melakukan apa-apa seperti saat ini. Seperti saya katakan di awal tadi, otomatis situasi seperti ini bikin stres akibat ekonomi yang sangat sulit, sangat berat. Mau dagang dilarang, mau berusaha bekerja keliling, dagang keliling dilarang. Bukan tanpa dasar, larangan ini bukan tanpa dasar. Seperti saya katakan tadi, maksud dari pelarangan ini adalah untuk memutus mata rantai penyebaran coronavirus yang sekarang sedang mewabah, yang menghantui, bikin stres seluruh masyarakat di negeri kita ini. Bukan hanya di negara kita ini, tapi juga di negara-negara lain. Nah, di sini Allah memberi motivasi kepada kita. Siapa yang membantu, mencukupi, memenuhi hajat, kebutuhan, keperluan sesamanya dengan ikhlas tentunya, nanti di hari akhirat, di yaumil akhir, orang tersebut akan datang dengan membawa amal kebajikannya tersebut ke hadapan Allah. Lantas tidak ada balasan yang akan diberikan Allah kepadanya melainkan dengan kenikmatan surga yang paripurna. Oleh karena itu, kepada para sahabat sekalian, kepada Anda yang memiliki kemampuan untuk membantu saudaranya, bantulah untuk memenuhi hajat hidupnya, terutama sekali pada masa-masa saat ini. Walaupun yang Anda berikan tidak seberapa, tapi itu sangat bermanfaat, sangat berarti baginya. Sedikit dari apa yang Anda miliki berikan kepada yang lain. Insya Allah dengan hati yang tulus ikhlas memberikannya, maka Allah akan memberikan balasan di yaumil akhir nanti dengan segala kenikmatan surga.
Wallahu a'lam bishawab. Baik, para sahabat sekalian, apa yang saya sampaikan ini semoga bermanfaat untuk kita semuanya, agar lebih banyak yang menerima kemanfaatannya. Share, bagikan kepada yang lain, kepada teman-teman yang lain. Semoga bermanfaat juga bagi mereka, karena menyampaikan sesuatu yang baik tentunya sangat bermanfaat.